Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak semuanya. Pagi, Kak. Bagaimana kabarnya? Wah, kok pada lemas semua sih? Agar lebih semangat. Kalau ketika bapak menanya kabar anak semuanya, Ananda menjawab, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Oke? Oke? Pak. Kita cek terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya Ananda? Luar biasa. Lagi ya. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Lebih baik berdiri semuanya bersemangat, berlebih semangat. Ayo. Biar lagi semangat semuanya. Ayo, semuanya berdiri. Biar lebih semangat. Berdiri. Ya, dengarin. Ya, kita coba ya. Semangat. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita terlebih dahulu, tolong perhatikan kalau seandainya ada sampah di bawah mejanya, tolong dibuang terlebih dahulu. Silahkan nanti terlebih dahulu Anda semuanya. Sudah bersih? Yang di belakang, tolong lurusin mejanya dengan teman yang di depan. Lurus. Lurusin. Baik, sudah siap semuanya untuk mulai belajar pada hari ini? Baik, Anda semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelas siapa? Ini, silakan teman-temannya. Tolong beri sebutan Anda semuanya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Tapi kenapa tidak hadir? Sakit, Pak. Ya. Ada suratnya? Nggak ada kayaknya, Pak. Kalau tidak ada surat, Anda semuanya tolong diperhatikan ya. Anda kalau seandainya besoknya libur karena sakit, tolong berikan surat pada gurunya agar nanti gurunya bisa berikan izin sakit di absen ya. Baik Anda semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bikin doanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Baik Anda semuanya, Bapak berharap sekali Anda untuk bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita minggu lalu tentang teks biografi. Apa itu apa? Ada yang masih ingat apa itu teks biografi? Tolong beri tangannya Anda. Apa itu teks biografi? Pak, Silakan siapa? Zul. iya Pak. Apa itu teks biografi? Itu teks yang menceritakan tentang perjalanan atau kisah seorang tokoh. Betul, saya tepuk tangannya. Hei, Zul. Itu baru perhatikan belajar di rumah. Ada yang masih tahu apa itu teks biografi? Oh, silakan nama. Apa itu teks biografi? Teks yang berisi identitas tokoh atau orang penting. Tolong saya dibuat dikit lagi. Teks yang berisi identitas tokoh atau orang penting, Pak. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Rahmat. Baik Anda semuanya, teks biografi adalah teks yang menceritakan tentang riwayat hidup seseorang seperti pahlawan, tokoh yang berperan penting bagi negaranya. Baik itu teks biografi Anda semuanya. Materi kita pada hari ini berkaitan juga dengan materi minggu yang lalu, yaitu tentang teks rekon. Sebentar ya Anda, Bapak mencari peti terlebih dahulu. Bisa. Nah, ini dia teks rekon. Apa ada yang tahu apa itu teks rekon Anda? Atau ada yang pernah membaca, mendengar tentang teks rekon tersebut? Ada yang tahu apa itu teks rekon? Hah?
Baik, Bapak akan menjelaskan apa itu text record. Ketua kelas, Spiegel ada nggak? Ada Pak. Oh, baik, terima kasih. Baik, Ananda. Hakikat text record. Text record adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman masa lalu tentang suatu peristiwa yang benar terjadi, yang berfungsi untuk memberikan informasi dan memberikan hiburan bagi pembacanya. Yang memberikan informasi dan memberikan hiburan kepada pembacanya. Yang selanjutnya itu mengenai jenis-jenis text record. Silakan Anda semuanya tolong perhatikan PPT yang di depan. Jenis-jenis text record itu ada 3. Yang pertama secara umumnya text record pribadi, adalah text record yang menceritakan tentang pribadi penulis itu sendiri. Seperti contoh begini, waktu kecil Ananda main-main ke sawah, dulu kan pernah ke sawah dulu. Terus katanya Ananda jatuh, terus kepalanya nyemplung ke tanah. Nah itu bisa diceritakan melalui text record. Itu yang dinamakan dengan text record pribadi. Yang kedua adalah text record faktual, atau informasi yang benar-benar terjadi, seperti mana yang marak pada hari ini tentang kejadian Ferdy Sambo. Nah, semuanya nonton kan berita? Itu benar-benar terjadi. Itu Ferdy, bukan Ferdy Sambo ya. Baik anak semuanya, itu adalah satu kejadian yang benar-benar terjadi dan bisa kita ceritakan melalui text record. Yang ketiga itu record imajinatif, adalah text record yang menceritakan, kita menceritakan teks yang terjadi dan pendengarnya berimajinasi seakan-akan merasakan teks tersebut. Baik, anak-anak semuanya, kita lanjut materinya tentang struktur teks record. Struktur teks record itu ada 3 Ananda. Yang pertama orientasi, yang kedua urutan peristiwa, yang ketiga reorientasi. Ada yang tahu pengertiannya masing-masing? Silakan, beri tangannya. Silakan, Febri Rati. Orientasi itu pengenalan dalam cerita, Pak. Kalau urutan peristiwa itu urutan dari awal sampai akhir. Kalau reorientasi itu penutupan atau kesimpulan. Kesimpulan atau penutupan. Tepuk tangan untuk Febri Rati. Semuanya itu struktur teks record ketiga. Selanjutnya unsur-unsur teks record Ananda. Unsur-unsur teks record itu ada 5. Yang pertama tentang tema, yang kedua alur, yang ketiga penokohan, yang keempat ada latar, yang kelima ada pesan. Ada yang tahu masing-masing pengertian dari kelima tersebut? Yang pertama tema. Ada yang tahu apa itu tema? Isi keseluruhan dari teks, Pak. Betul. Tema itu bisa dibilang gagasan utamanya. Yang kedua alur. Alur adalah bagaimana jalannya cerita, Pak? betul sekali. Bagaimana jalannya suatu cerita. Yang ketiga adalah penokohan. Ada yang tahu itu penokohan apa? Karakter tokoh, Pak. Betul. Yang selanjutnya adalah latar. Latar waktu kejadian. Lagi adalah pesan. Betul. Baik anak-anak semuanya, Bapak akan memberikan satu contoh teks record. Nah, sebentar ya. Nah ini teman-teman semuanya. Ini adalah contoh teks record. Nah, tugas kita adalah menganalisis gagasan pikirannya. Terus selanjutnya adalah menganalisis pesan tersirat dan juga tersurat dari teks record tersebut. Ada yang tahu apa gagasan utama dari teks tersebut? Sebentar, Rahma.
kita bersama-sama menganalisis anda semuanya tentang teks rekor liburan ke Batam. Itu gagasan utamanya adalah liburan ke Batam. Di Batam itu adalah nama tempat, bukan Batang Kayu ya. Itu beda sekali. Batam. Silakan anda baca terlebih dahulu. Nanti kita simpulkan bersama-sama tentang Batam. tentang makna bersurat dan juga makna bersurat dari teks tersebut. Ada yang bisa perbaikan anda? Ini apa? Kok aku suka boleh goyang sih Pak? Tolong anda. Kabelnya longgar, Pak. Baik, terima kasih Pak Di. Silakan anda baca. Ini contoh teks rekor. Nanti kita simpulin tentang makna tersurat dan tersirat dari teks rekor tersebut. Bentar ya, terjadi kesalahan teknis. Tolong aja. Nah ini ada. Bentar ya. Dewa. Nah, ada yang tahu apa makna tersurat dari teks tersebut? Tidak ada yang tahu ya? Baik, kita simpulkan bersama-sama. Makna tersurat dari teks rekon bercerita tentang liburan ke Batam tersebut adalah kita negara hukum. Kita harus mengikuti peraturan baik itu dalam berkendara maupun dalam hal apapun. Kita harus mematuhi peraturan yang ada di negara kita ini. Makna tersirat adalah sambungan silaturahmi dengan seperti berteman dengan baik, sehingga dimanapun kita berada kita akan dihargai karena bersosialisasi adalah kebutuhan setiap manusia. Nah itu makna tersirat dan tersurat dari teks tersebut anda. Sekarang udah paham untuk menganalisis tentang pesan utama, pesan tersurat dan pesan tersirat dari teks tersebut? Sudah paham anda? Sudah paham semuanya? Baik, karena sudah paham, Bapak akan membentuk kelompok 4 kelompok. Silakan anda berhitung dari rendah. Cie. 2, 3, 4. 5, 1. Tolong 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4, tes ini 1, 2. Tahu? 3, 1, 2, 3, 4. Baik anda semuanya. Yang kelompok 1 di sini, yang kelompok 2 di sini, yang kelompok 2 di sini, yang kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana. Silakan. Silakan bergabung dengan kelompoknya anda. Nanti kelompok 3 semuanya tanpa suara ya. Tanpa suara, tanpa suara, tanpa suara. Tanpa suara, anda tanpa suara ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Nah, sudah bergabung semuanya dengan kelompok ya? Baik anak-anak semuanya, Bapak akan membagikan contoh teks rekor. Nanti anak-anak semuanya menganalisis. Sebentar ya. Tolong ketua kelas hapus terlebih dahulu apa tulisan? Tanpa suara ya Nanda. Baik, Pak. Tanpa suara. Baik. Nah, masing-masing kelompok Bapak memberikan satu contoh teks rekor. Nanti anak-anak semuanya tentukan
Nah, nanti Anda harus menentukan 3 yang di depan itu makna dasar pikiran dari teks rekor tersebut. Yang kedua makna tersurat, yang ketiga makna tersirat. Silakan diskusikan masing-masing kelompok tentang contoh teks rekor yang Bapak berikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini untuk kelompok 3, kelompok mana? Baik, Anda silakan diskusikan. Nanti Bapak minta tolong masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan ke depan tentang yang 3 itu yang bisa kan? Bisa, Pak. Baik, silakan kerjakan Anda. Waktu Anda 15 menit dari sekarang. Silakan. Tabungan kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Nah, silakan bergabung kepada kelompoknya kelompok 1. Tanpa suara ya, tolong diskusinya teman-teman. Siapa? Nanti silakan anak, tolong diperhatikan anak semuanya. Anak-anak semuanya tolong diperhatikan. Cara ini ada teman anak yang bertanya. Cara mengerjakan bagaimana Pak? Nanti dikerjakan di kertas daftar video atau kertas luar lembar. Nanti Anda tentukan di sana. Nanti Anda tulis di sana tentang gagasan pikiran dari teks rekor yang Bapak telah berikan. Yang kedua makna tersurat, yang ketiga makna tersirat dari teks rekor tersebut. Bisa Anda semuanya? Akan kerjakan sekarang. Bapak beri waktu 15 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Pakli. Maka berdiskusi dengan teman-teman ya. Tidak boleh ada yang diam, harus diskusi semuanya. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah? Silakan 5 menit lagi ya, Bapak tunggu ya. Apa? Baik, sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Oh, baik. Silakan perwakilan kelompok 1. Perwakilan kelompok 1 siapa? Iya, Pak. Silakan ya. Ke depan, Pak. Ya, berdiri ke depan, silakan. Sudah maju ke belakang. Anda semuanya tolong perhatikan temannya yang mempresentasikan. Bentarnya, Bapak mencari teksnya dulu. Teksnya itu apa? Teksnya itu apa? Penjamretan terjadi di depan dasar sekolah, Pak. Baik, sebentar ya. Bapak dulu. Anda semuanya, tolong perhatikan temannya. Anda semuanya. Silakan tengok teks yang depan. Itu tentang jalan-jalan kecari cendok, bukan ya? Penjamretan Di depan pasar Sukamakmur. ini. Silakan Anda semuanya, tolong diperhatikan ke depan. Tolong perhatikan juga teman-temannya juga yang presentasikan. Silakan ya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang menganalisa penjamretan terjadi di depan pasar Sukamakmur. Gagasan pikirannya yaitu terjadinya penjamretan di depan pasar Sukamakmur. Untuk makna tersuratnya, kepedulian terhadap lingkungan sekitar adalah kewajiban setiap orang ketika seseorang memerlukan bantuan tugas kita adalah membantu. Seperti di dalam teks rekon kita terjadi penjamretan orang sekitar langsung mengejar pelakunya. Itu yang dinamakan peduli terhadap sesama makhluk Tuhan. Untuk makna tersiratnya yaitu berhati-hatilah dimanapun kita berada karena kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Betul sekali. Makasih ya. Baik, itu adalah semuanya itu betul sekali yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang gagasan pikiran dari teks tersebut adalah peristiwa terjadinya penjamretan di pasar Sukamakmur. Terus makna tersuratnya apa tadi? Tersurat, Pak. Ya. Kepedulian terhadap lingkungan sekitar adalah kewajiban setiap orang ketika seseorang memerlukan bantuan. Betul sekali.
kita harus peduli terhadap sesama. Kalau seandainya ada teman kita, ada saudara kita yang, tolong perhatikan semuanya. Kalau seandainya ada teman kita, saudara kita yang memerlukan bantuan seperti terjadi penculikan tersebut, kita harus peduli terhadap sesama manusia. Makna tersiratnya adalah kejahatan itu terjadi karena ada kesalahan. Berhati-hatilah dimanapun Anda berada. Apalagi di pasar rawan sekali terjadi penjamretan. Terus selanjutnya yang kelompok yang terakhir, kelompok yang kedua, silakan tampilkan presentasinya. Kelompok kedua siapa? Tentang teks apa? Teks jalan-jalan ke Candi Ceto, Pak. Sebentar ya. Saya Bapak cari dulu. Silakan anda semuanya tolong amati teks di depan tentang jalan-jalan ke Candi Ceto. Silakan. Bapak dua. Yang pertama yaitu adalah pikiran wisata ke Candi Ceto. Makna tersurat, Indonesia memiliki banyak tempat wisata dan peninggalan tempat sejarah yang mestinya dikunjungi dan harus kita rawat dan melestarikan biar bisa dinikmati anak cucu kita nanti. Makna tersiratnya, alam telah memberikan pesona dan keindahan bagi kita untuk dinikmati yang seharusnya kita jaga. Baik, terima kasih untuk kelompok dua. Tepuk tangannya. Baik, anak-anak, itu presentasi dari kelompok 2 tentang jalan-jalan ke Candi Ceto. Tentunya garis pikirannya adalah tentang peristiwa atau kejadian, maaf teman-teman semuanya, tentang jalan-jalan ke Candi Ceto. Makna tersuratnya adalah kita harus melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia karena berguna nanti untuk anak cucu kita nantinya. Baik anak-anak semuanya, sekarang berarti udah mengerti tentang bagaimana cara menemukan gagasan pikiran, makna tersurat dan makna tersirat dari satu teks rekon. Udah ngerti semuanya kan? Baik anak-anak semuanya, Bapak akan memberikan satu contoh teks, video teks rekon. Nanti anak-anak masing-masing anak-anak harus mengamati, harus menyimpulkan gagasan pikiran, makna tersurat dan makna tersirat dari teks tersebut. Nanti siapa yang pertama yang bisa menjawab, nanti Bapak akan kasih nilai tinggi. Tolong perhatikan semuanya Nanda. Suatu hari di Kota Lumajang, tepatnya pada tanggal 20 Juni 2003, lahirlah seorang bayi perempuan. Ya, bayi itu adalah saya, Wanita Wulandari. Saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Saya memiliki saudara perempuan yang lebih tua 5 tahun daripada saya. Saya tinggal di sebuah desa yang berada di Kabupaten Lumajang, tepatnya Desa Pasirian. Saya menghabiskan masa-masa kecil saya hingga saat ini di Desa Pasirian, desa kecil yang penuh dengan jutaan memori. Singkat cerita, pada tahun 2007 saya duduk di bangku taman kanak-kanak. Saya bersekolah di tingkat PGRI yang dimana lokasinya tidak jauh dari rumah saya. Pada saat saya TK, saya sering mengikuti berbagai macam lomba lomba fashion show dan lomba yang lainnya. Tidak terasa 3 tahun setelah saya TK, saya pun masuk di sekolah dasar SD Negeri 4 Pasirian. Pada saat saya SD, ibu saya selalu mengajari saya untuk rajin belajar dan selalu mengenang materi di malam hari. Didikan saya cukup keras untuk masalah pendidikan dan juga pergaulan. Tapi saya tahu hal tersebut adalah untuk kebaikan saya dan juga membentuk karakter saya menjadi orang yang baik. Hasilnya terbukti pada saat saya SD, saya selalu menjadi juara kelas. Selain itu, saat saya SD, saya juga banyak menghabiskan waktu dengan teman saya, entah itu hanya sebatas mengerjakan PR bersama atau hanya karena bosan di rumah. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Akhirnya saya duduk di bangku SMP. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Pasirian. Tetapi pada saat saya SMP, kepribadian saya sedikit berubah menjadi sedikit malas belajar. Alhasil pada semester 1 kelas 7, saya mendapat ranking mengambil kelas siswa. Anehnya, pada saat itu saya tidak ada rasa menyesal. Saya menikmati cara hidup saya pada saat itu yang dimana tidak itu diatur dan diurusi oleh orang lain. Saya rasa hal tersebut terjadi karena saya sedang dalam masa pubertas
atas dan juga rasa peralihan. Tetapi pada suatu malam saya terdiam dan menyesali apa yang saya perbuat, dan mulai dari itu saya perlahan mulai merubah diri saya menjadi lebih baik. Ranking saya pun juga perlahan naik. Setelah bertahun-tahun menghabiskan masa di SMP, tibalah pada belajar dari kisah saya selama SMP, saya pun berjuang untuk memperbaiki diri saya. Dan hasilnya saya bisa kembali mendapat peringkat 3 besar. Masa SMA bisa dibilang merupakan masa yang paling indah untuk dikenang. Tapi tidak dengan saya, yang bersekolah hanya kurang lebih 1 semester saja di sekolah secara normal. Yang dimana setelah itu, sekolah pun berubah sistem menjadi sekolah daring atau online yang dikarenakan adanya pandemi saat ini. Inilah saya sekarang, belum di kelas 3 SMA, kelas MIPA 2. Tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan saat di SMA. Itulah sejarah pribadi saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, itu tayangan dari contoh teks rekor. Ada yang bisa menyimpulkan tentang dasar pikiran, makna tersurat dan makna tersirat dari video tersebut? Silakan. Siapa namanya? Rahma. Yang bisa menjawab Bapak kasih dari tinggi ya. Rahma siapa? Rahma Auliati. Gagasan utama pada video tersebut adalah menceritakan tentang riwayat hidup wanita Widy Wulandari. Ini termasuk yaitu peran orang tua sangat berperan penting dalam dunia anaknya, baik itu dalam pendidikan maupun keseharian si anak. Ibu yang baik dan cerdas akan menciptakan anak yang baik dan cerdas pula. Dan terakhir, makna tersirat. Makna tersirat pada video itu adalah manfaatkanlah waktumu dengan sebaiknya karena waktu tidak akan bisa diulang kembali. Jangan sampai sesal yang akan datang di kemudian hari. Betul sekali, tepuk tangan untuk Rahma. Baik anak, itu tayangan video yang telah Bapak berikan. Video kita sebelumnya bersama-sama. Gagasan pikiran tersebut adalah tentang riwayat hidup seseorang. Siapa tadi, Rahma? Babita Widy Wulandari. Makna tersuratnya adalah peran orang tua dalam membentuk kepribadian anaknya adalah sangat penting. Karena orang tua yang baik, seperti ibu yang baik akan menciptakan anak yang aktual atau yang benar-benar terjadi. Yang ketiga adalah teks imajinatif. Strukturnya ada 3 juga, teks orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini anak-anak semuanya. Manfaat dari pembelajaran kita hari ini dengan melalui teks rekon, semua orang yang mempunyai peristiwa, semua orang yang mempunyai kejadian di masa lalu bisa disalurkan dengan teks rekon tersebut yang berguna untuk memberikan informasi, memberikan hiburan bagi pembacanya nanti. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu yang akan datang, silakan Anda baca tentang teks puisi. Nanti Bapak katanya minggu yang berikutnya. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kalau Bapak ada salah paham, minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tetap semangat buat Anda semuanya untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.